Pada pagi hari ini, saudaraku, di dalam pergumulan hidup, seperti lagu tadi itu mewarnai hidup saya hari-hari ini. Haus hatiku selalu bersama, ya kan, lagu gitu kan, Yahweh Bapakku. Itu lagu yang membawa kepada dirimu dan diriku seharusnya jangan pisah dari aku, nak. Kalau kau pisah dari aku, kau jauh sedikit saja, 1 mili aja kau jauh dariku, kau akan meleset. Kenapa saya katakan ini, saudaraku? Seperti firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, kalau kita menelaah lebih dalam bagaimana hidup seorang manusia, kita bisa melihat bahwa banyak manusia yang tidak menyadari betapa dirinya itu rumit. Manusia itu rumit, saudaraku. Saya mencoba memahami diri saya mencoba bercermin dengan diri saya di hadapan Kristus. Saya menelanjangi diri saya di hadapan Kristus, dan saya sadar betapa kompleksnya seorang Stephen Lim. Di dalam seorang manusia itu ada karakter, ada watak, ada attitude, ada sikap hidup, ada trauma hidup, ada goresan luka yang digoreskan oleh orang-orang di sekitarmu, ada cara pandang hidup, dan ada falsafah hidup yang dipahami oleh setiap manusia yang hidup di dalam kehidupannya. Kalau saudara memahami itu satu persatu, maka Anda bisa berkata begini, betapa rumitnya satu pribadi manusia itu. Tetapi ironisnya, banyak orang menganggap kerumitan seorang manusia itu adalah hal yang sepele.
Dan itu yang membuat banyak orang menjadi gagal, menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Maka tidak bisa saya pungkiri, saudaraku, kenapa khotbah di Rehoboth Semarang seringkali saya lebih menyoroti kepada pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya lebih menyoroti kepada paradigma. Karena di dalam satu kalimat paradigma itu complicated di dalamnya. Karena manusia tiada duanya. Tetapi manusia itu sedang digiring menjadi satu kesamaan seperti Kristus. Amin, saudaraku. Dari kerumitan yang berbeda itu, di Rehoboth Semarang kita ajarkan untuk menjadi satu kesatuan yang sama, satu bidikan yang sama, satu goal yang sama, seperti Yesus. Karena kalau kita tidak serius mencoba memahami dan membreakdown itu satu-satu, kita akan gagal loh menjadi berkat untuk orang lain. Ini yang menjadikan manusia itu gagal menjadi sesuatu yang indah di pemandangan Allah. Bahkan di dalam pelayanan kalau kita lihat, saudaraku, kebanyakan yang dianggap sebagai kesulitan itu bukan tentang hal bagaimana memperbaiki kerumitan manusia di dalam paradigma kehidupan, watak, dan hidup orang itu. Tetapi yang dianggap kesulitan bagi gereja-gereja hari ini adalah bagaimana selesai dengan masalah hidup. Padahal masalah hidup tidak akan pernah selesai kalau seseorang tidak diubahkan secara spiritual dan akhirnya akan mengimpartasi kehidupan pribadinya yang akan mempengaruhi sebab akibat dari persoalan hidupnya. Tapi banyak orang yang tidak mau berjuang untuk membenahi spiritual dan perubahan karakternya, tetapi mereka mengejar kepada perubahan keadaannya. Itu yang saya lihat, saudaraku. Maka banyak gereja yang tidak mengarahkan jemaat kepada rumitnya bagaimana mengubah karakter, watak, attitude, sikap hidup yang seharusnya kompleks, rumit, dan itu butuh waktu panjang. Bahkan sampai mati orang belum tentu bisa menyelesaikan perubahan hidupnya. Orang hebat belajar suara kebenaran, fasih berkhotbah, kalau tidak punya adab percuma, saudaraku. Saya katakan ini karena saya sudah belenger lihat orang begitu. Saya bisa menyanyi lagu ini dan menangis menitikan air mata. Tetapi orang di luar sana tidak melihat saya menitikan air mata. Orang di luar sana melihat bagaimana sikap hidup saya sehari-hari saya hidup. Halo? Attitude saya, karakter saya, watak saya, bagaimana engkau memanusiakan manusia lain. Orang di luar sana melihat Kristus melalui hidupmu dan hidupku dalam watak kita setiap hari. Bukan tangisanmu di kamar doa. Tapi banyak orang hebat tapi hancur dengan sesamanya. Firman Tuhan minggu lalu saya katakan hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan segenap dan segenap. Tapi tergantung hukum yang sama kuatnya juga. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi banyak orang beragama lupa dia nikmat bertuhan, hancur kepada sesamanya. Kalau sesamamu jatuh dalam dosa, kau gibahin, kau rusak namanya, kau bicarakan di belakang, kau menyakiti dia, apa untungmu? Saya tanya, apa untungmu? Memang kau tidak pernah berbuat dosa? Memang kau tidak pernah berbuat salah? Bukankah seharusnya setiap manusia sadar dirinya tidak bisa merasa lebih baik dibanding orang lain, tetapi dia selalu berkaca kepada dirinya. Dia harus mengenakan kehidupan, kesucian hidup, di mana aku harus mengukur kesucian hidupku sampai di level mana di mata Allah, sehingga dia tidak ada waktu untuk mengomentari hidup orang lain. Amin, saudaraku. Tidak ada waktu untuk menilai hidup orang lain, tetapi dia berjuang untuk menilai terus hidupnya. Adakah aku sudah berkenan
berada di level kesucian yang memang buat Allah Bapa itu bahagia dengan hidupmu. Maka tadi lagu tadi bagus, saudaraku. Refnya gimana coba? Tadi saya nggak hafal lagunya. Gimana? Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yes, Lord. Setiap waktu hanyalah dirimu, satu-satunya, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Orang yang begini, saudaraku, orang baru bisa mau berjuang. Dia baru bisa menilai dalam dirinya. Betapa rumitnya diriku, maka aku harus berjuang mulai hari ini secepat mungkin. Karena kalau enggak, saudaraku, kerumitan watak, pribadi, attitude, manner seseorang ini akan membuat seseorang gagal menjadi hamba Tuhan yang memberkati orang lain. Kalau Anda tidak berjuang sungguh-sungguh, ini akan membuat seseorang gagal menjadi manusia yang unggul di mata Allah. Kau jangan bangga dengan puluhan tahun Kristenmu. Stephen Lim jangan bangga dengan posisi gembalamu. Tidak ada artinya di mata Tuhan. Kau ratapi hidupmu, saudaraku. Saya ngomong begini, saya seringkali betapa bodohnya seorang Stephen Lim masih saja jatuh. Tapi kemarin ada satu kesempatan di mana saya ngobrol dengan beberapa jemaat, saya ngomong begini. Kalau kita lihat tokoh-tokoh di perjanjian lama, saudaraku, Daud, Elia, semuanya itu, Abraham, Ishak, Yusuf, semuanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja hidupnya. Tetapi kenapa dia dipindai oleh Tuhan atau ditandai oleh Tuhan? Karena dia punya cinta hati yang remuk kepada Tuhan itu. Setiap kali dalam hidupnya dia tahu dia gagal, dia segera kembali. Dia meratapi hidupnya, dia menangis, dia berkata kepada Elohim, Yahweh, ampuni aku. Dia menyandarkan hidupnya. Itu yang membuat tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama itu ditandai Tuhan. Tetapi hari ini, saudaraku, bagaimana kita hidup, kita harus melihat. Karena kita boleh lihat di luar sana, banyak orang di luar kekristenan. Mereka mulai menyadari akan hal ini, betapa rumitnya kompleksitas pribadi seorang manusia. Sehingga mereka berusaha untuk membuat atau membenahi manner mereka, karakter mereka, attitude mereka. Ada filsafat-filsafat yang mereka kenakan ini dan itu, yang akhirnya, saudaraku, tujuannya satu, untuk pembentukan batin mereka. Tujuannya satu, untuk menanggulangi kompleksitas, kerumitan, karakter, watak, sikap seseorang itu. Tetapi orang Kristen hari ini malah lupa untuk melakukan itu. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah mengeras, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Inilah kehidupan manusia. Orang bisa memakai berbagai topeng dalam hidupnya. Saya bisa pakai topeng. Saya duduk di sini, di depan jemaat, saya bisa memakai topeng rohani saya. Saya berdiri di sini menggunakan topeng gembala. Saya keluar di sana, saya lepaskan topeng-topeng saya pakai topeng kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena betapa liciknya hati. Tetapi seorang pribadi pengikut Kristus yang sejati, saudaraku,
tidak seharusnya berada di titik itu. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Pada akhirnya kita hari ini jarang loh menemukan orang yang ucapannya tidak menteror orang lain. Ucapannya teduh. Ucapannya tidak melukai orang lain. Ucapannya tidak materialistis. Ucapannya penuh dengan belas kasihan. Dia menerima orang sebagaimana adanya orang. Dia tidak menuntut orang untuk seperti apa yang dia ingini. Teduh. Ketika keadaan begitu gonjang-ganjing pun dia teduh. Dia tenang. Maka yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dibahasakan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat begini, apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Maka saudaraku, kompleksitas keadaan manusia ini seringkali membawa kita kepada satu titik di mana kita mulai frustasi dengan keadaan itu. Saya frustasi, saudaraku, jujur. Saya mengerti kebenaran, saya berjuang menghidupkan kebenaran, tetapi saya sadar bahwa ada bawaan dalam daging saya yang mengunci saya, yang dimana di titik-titik tertentu itu bisa terlewat. Dimana di titik-titik tertentu itu bisa bablas dan itu melukai hati Tuhan. Tak mudah pengikut Kristus itu. Karena watak kita itu, nilai diri semuanya sudah terekam kuat, apalagi yang sudah berusia. Saya setengah baya. Yang satu baya itu kayak apa lagi? Dulu kan saya setengah baya nih. Kalau yang satu baya itu kayak apa? Coba, setengah baya aja setengah mati betulinya. Yang sudah satu baya itu umurnya 2 kali saya. Rakoyo apa sih? Keras. Mau berubah itu susahnya minta ampun, saudaraku. Tadi malam saya tulis dalam Instagram saya, makasih ya Tuhan, Kau hajar aku habis-habisan supaya aku tahu jalan aku pulang. Saya menangis, saya buat itu. Lord, kalau Kau tidak buat aku sampai di titik ini, aku tidak pulang. Artinya apa? Karakterku nggak berubah. Pelayanan bisa pelayanan, khotbah bisa khotbah, tapi sombong di dalamnya. Tapi cari nama di dalamnya. Tapi cari kepentingan di dalamnya. Maka saya mau katakan, saudaraku, kekristenan itu adalah seperti Yesus, dan itu hukum, dan itu aturan, dan itu adalah satu-satunya kunci untuk kau bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa itu semua, kau tidak bisa. Maka firman Tuhan berkata, Yesus berkata, apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah. Tahu ayat itu, tapi jarang kita khotbahkan. Karena menganggap kerumitan, keberadaan diri seseorang itu bukan hal yang perlu diperhatikan. Maka kalau orang dari spiritualnya diperjuangkan, makanya saya selalu ngomong, bertemu dengan Tuhan, intimacy with God, encounter with God, maka karaktermu akan berubah. Kalau karaktermu berubah, pelayananmu baik, pekerjaanmu baik, keluargamu baik, hubunganmu dengan sesama baik. Gereja nggak ribut, gereja nggak rebutan. Kita melihat orang yang berbuat jahat, kita berpikir begini, jahat sekali ya orang itu ya. Kok bisa ya orang sejahat itu? Tapi kemudian kalau kita melihat orang yang mestinya tidak jahat, dia berada di dalam lingkungan orang yang baik-baik, tapi dia berbuat jahat, kita semakin bingung. Loh, kok bisa ya orang kayak begitu berbuat jahat ya? Dia tega ya di tengah lingkungan yang mestinya mengkondisi dia jadi baik, kok dia bisa jahat? Kita sering ketemu orang-orang begitu kan? Belum lagi kita lebih bingung lagi kalau bertemu dengan orang atau hidup bersama dengan orang yang kita kenal sebagai orang yang memang benar-benar baik. Jadi saya lihat sendiri, saudaraku, benar-benar baik, tapi jahat. Coba Anda bayangkan itu. Tapi jahatnya bukan jahat moral umum, bukan. Tetapi dia tega terhadap orang,
terhadap orang-orang dekatnya, mengorbankan orang lain untuk kepentingannya. Atau kita lihat teman-teman pelayanan yang dulunya penuh dengan pengabdian, tiba-tiba matre. Tiba-tiba segala sesuatunya dihitung dengan untung rugi. Yang dulunya tulus, tapi segalanya sekarang haus akan harga diri, nama baik, dan segala kepentingannya. Kita bingung, saudaraku, dengan kehidupan ini. Maka saya ngomong, manusia itu rumit. Kelihatannya baik, ternyata tidak baik. Anda putus asa loh. Kadang kalau sudah begitu ya, saudaraku, Anda bisa menarik diri untuk bersosialisasi dengan orang. Karena Anda melihat, ternyata podoai. Sama ini, podoai. Sama ini, sama lagi. Anda pernah sampai di titik itu nggak? Saya pernah. Ketemu siapa? Loh, ini siapa yang pernah di sini? Loh, ini siapa yang nggak punya tangan? Siapa yang nggak pernah? Loh, gitu ya dah. Nggak pernah nggak angkat tangan, pernah nggak angkat tangan. Siapa yang nggak punya tangan, nggak angkat tangan. Berarti memang benar nggak punya tangan. Kadang saya bingung, saudaraku, kok bisa ya begini ya? Akhirnya kita bingung, kita gundah. Kok kehidupan seperti ini ya Tuhan? Rumit. Mengapa begitu? Ketika kita melihat dengan jujur, saudaraku, melihat diri kita sendiri, dan berusaha untuk mencapai kesucian hidup, baru kita mengenali betapa kompleksnya. Sebetulnya manusia itu di sini, saudaraku, dengan keadaan notos. Orang tidak tahu keadaan dirinya, dia nggak sadar ketika dia masih berada di dalam posisi notos. Tetapi ketika seseorang beranjak, berjuang dalam yang namanya kesucian hidup, sampai di level-level tertentu, sampai huios, ketika mereka beranjak naik ke dalam tangga ini, tangga kesucian ini, mereka baru melihat betapa rumitnya karakter, watak, dan hidupnya. Seperti saya baru berjuang naik. Saya melihat betapa rumitnya seorang Stephen Lim. Diomongin sedikit gak terima, ada kesombongan diri, punya nilai diri yang tinggi, punya kepentingan-kepentingan lain yang selain dari Tuhan. Itu dulu saya lihat semua diri saya. Waduh, Tuhan, ternyata padahal dulu saya ketika dalam keadaan notos, seakan-akan saya merasa sudah baik di hadapan Tuhan. Kelihatannya sopan tapi tidak sopan. Kelihatannya lemah lembut tapi licik. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang kita pandai bertopeng di dalamnya sejak kita muda sampai kita tua. Dari 0 baya, setengah baya sampai 1 baya, kita bertopeng terus. Ke Cina itu ada tarian gitu kan, orang pakai topeng. Itu dalam waktu cep gitu ya, dia bisa ganti wajah. Topengnya bisa ganti-ganti. Cep, 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 cep. Manusia itu begitu. Saya di depan Pak Agus, Shalom Pastor. Hari ini baik. Oh baik Pastor, oke ya. Saya di rumah sama Theo, kamu itu wow. Bisa, saya pakai topeng lain lagi. Saya ketemu tetangga saya di depan, wah pakai topeng lain. Bisa. Tapi kalau orang sudah berada di dalam Tuhan, connect dengan Tuhan, dia berjuang hidup suci, dia mulai kaget dengan hidupnya. Ternyata begini hidupku rumitnya. Ayo cepet-cepet berjuang. Ternyata aku kelihatan baik tapi aku licik. Kelihatannya baik tapi aku jahat. Maka kita berjuang. Maka kalau orang sudah dalam Tuhan, dia tahu dia mau hidup kudus dalam kesucian hidup. Dia berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yesus mengajar kepada kita, kamu harus sempurna seperti Bapa. Katakan amin. Jadi ketika kita berusaha untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan, tidak berbuat salah dari hal kecil sampai hal besar, kita baru menyadari betapa rumitnya
karakter, jiwa, watak, dan hidup seorang manusia. Sebetulnya Tuhan udah beri sinyal, saudaraku. Dia pernah berkata begini, kamu mendengar firman jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang membenci saudaranya, dia seorang pembunuh. Itu kompleks. Itu rumit. Manusia hari ini, aku tidak membunuh, tapi kau benci. Aku tidak benci, tapi kau dendam. Aku tidak dendam, tapi ketika kau lihat mukanya, kau ingin mematikan orang itu. Di sini nggak ada, hanya pendetanya dulu. Stop, pokoknya kalah-kalahannya begitulah. Di Rehoboth Semarang tuh nggak ada yang begitu, hanya pendetanya. Wes, biar aman. Maka saya tanya kembali, dalam kerumitan dirimu ini, saudaraku, saya mau tanya, apakah kau tahu arti mengasihi sesama? Orang kalau belum pernah dihajar sampai di titik tertinggi, arti kata mengasihi sesama saya kira masih remang-remang, masih suam, masih berkabut. Saya minta Tuhan sampai di titik saya jelas clear mengasihi sesama itu bagaimana. Tetapi mengasihi sesama pun Anda harus minta hikmat Tuhan. Saya pernah loh, saudaraku, sampai di titik saya memberikan tangan saya ke musuh-musuh saya, yang menyakiti saya, yang menusuk saya berikan tangan. Saya kasih lagi. Saya kasih lagi. Saya kasih lagi, tendang. Maka dari itu saya katakan dalam renungan saya katakan, cukup. Kau perkarakan hatimu ke Tuhan. That's it. Amin. Loh, firman Tuhan berkata 70 kali 7, pastor. Betul, kau sudah lakukan itu, cukup. Sekarang gilirannya, perkarakan hatimu ke Dia. Kenapa? Karena Tuhan sedang menguji dirimu dan diriku. Sampai di titik mana kamu bisa memberi hidupmu untuk mengasihi sesamamu. Karena itu rumit, karena kau punya watak. Aku mengulurkan tangan. Meskipun aku nggak salah, aku tahu. Meskipun aku jadi kambing hitam, aku tetap. Itu loh, dalam Kristus, saudaraku. Maka jangan takut kalau hari ini engkau sedang berada di posisi-posisi sulit. Itu saatnya engkau sedang berprestasi di mata Allahmu. Saatnya engkau sedang, wow, ini hidupku, ini rumitnya karakterku. Gimana nih? Stephen Lim pasti balas, tapi enggak, Stephen Lim dalam Tuhan sekarang. Rubah. Responku harus tepat. Kalau responnya sudah salah, pastor, perbaiki. Saya juga pernah salah. Tapi saya mau ingatkan, saudaraku, kau harus sadar apa arti mengasihi sesama, mengerti bagaimana membenci, mengerti bagaimana mengampuni, dan pengampunan itu. Kita memang tidak mengatakan aku benci kamu, tapi kalau hatimu masih dendam, gak bisa. Kompleksnya, rumitnya diri seseorang itu ketika kau melihat lawan jenismu dan kau masih tertarik, kau mengingininya, kau berzina. Loh, rumit toh. Aku nggak takut mati. Tapi simptom hidupmu kau takut mati. Satu minggu bisa ke dokter 10 kali. Semua di check up. Mobil, saudaraku, mobil yang udah tahun 2010 mau dibawa ke bengkel, dicari penyakitnya, dapat nggak? Pasti dapat. Kita ini sudah umur setengah baya begini, saya bawa ke dokter, saya check up semuanya, saya cek semuanya, detail rumit, pasti ada luka, pasti ada. Saya cuma mau berkata begini, bukan berarti pastor tidak menyuruh ke dokter, kalau itu sakitnya memang perlu bawa ke dokter. Tapi kalau semua kamu bawa ke dokter, rambutku kenapa putih? Bawa ke dokter. Kenapa kok pilek? Bawa ke dokter. Kan semua itu simptom kau tidak mempercayai Tuhan dalam hidupmu. Tuhan, aku mau ke gereja. Pakai baju apa? Ini ada biru, merah, putih. Baju apa ya Tuhan? Doa. Ma, berangkat yuk. Belum, bentar. Mama belum dapat jawaban dari Tuhan. Pakai baju merah putih.
Kita itu ditaruh hikmat Tuhan, saudaraku. Untuk hal-hal yang remeh-temeh begitu, engkau bisa pakai hikmat daripada Tuhan untuk menentukan. Badanmu, kau tahu kondisinya. Lakukan olahraga, makan yang sehat. Tunjukkan bahwa engkau punya Tuhan. Tetapi hari ini, saudaraku, banyak orang yang tidak mengerti bagaimana dia harus hidup. Maka dari itu, segala hal yang terkait dengan daging, tapi juga dalam pikiran dan keinginan, itu sebuah kompleksitas. Bagaimana kita bisa mengenali keadaan kita seperti itu? Maka kita harus serius memperkarakan hari hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang ada timbul dalam perasaan kita. Sampai di satu titik, kita memperkarakan, apakah aku sudah mengasihi atau aku masih membenci musuh-musuhku. Kalau kamu mengasihi orang yang kamu kasihi, atau yang mengasihi kamu, apa bedanya engkau dengan orang dunia? Pribadi anak Tuhan itu dibawa kepada padang gurun untuk menunjukkan kualitas cintanya kepada Tuhannya. Dan di padang gurun itulah engkau bertarung dengan hidupmu untuk engkau berprestasi di mata Allahmu. Orang tidak mengasihimu, tapi engkau tetap berjuang mengasihi dia. Orang memusuhimu, engkau tetap berjuang baik kepada dia. Itu yang disebut dengan anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Karena kenyataannya memang kita tidak bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, bukan? Betul nggak, saudaraku? Seringkali kita hanya klise di mulut kita. Aku mengampuni dia, nggak apa-apa. Dia gembalaku. Misalnya ada jemaat yang bermasalah, oh dia gembalaku, aku mengampuni dia. Tapi siapa yang tahu hati seseorang? Licik, saudaraku. Disitulah kita harus bertarung. Aku mengampuni, ya mengampuni, legal, selesai. Kita belajar dari keadaan hidup kita hari-hari, saudaraku. Kalau kita pernah ingat orang-orang yang mengkhianati kita, kita tidak lagi berkata terkutuk orang itu. Tidak lagi berkata begitu. Jadi yang pertama, saudaraku, ketika kita mulai memperkarakan kesucian yang sempurna, disitulah kita mulai menyadari kompleksitas karakter seseorang. Ibadah pertama ini poinnya hanya satu ini. Yang pertama ini adalah kesucian hidup. Nanti ibadah 2 saya akan poin yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kau kejar untuk engkau mengerti semua keberadaan dirimu secara utuh? Naiklah tangga kesucian hidup, maka semua akan terbuka dirimu. Mulut manismu yang berkata shalom di dalam ketulusan dan ketidaktulusan itu akan terbuka di dalam kesucian hidup. Doa-doamu kepada dia itu akan terbuka ketulusannya ketika engkau berjuang dalam kesucian hidup. Nanti Anda akan malu dengan diri Anda. Itu yang saya alami. Ternyata nanti Anda akan tahu leveling pengampunanmu, leveling mengasihimu ketika Anda masuk di dalam tangga kesucian. Itu akan terbuka. Anda akan tahu pemberianmu itu di kualitas mana. Paham ya? Ketika aku memberi ini, nanti kalau Anda dalam kesucian hidup, Anda tahu level pemberianmu itu di mana. Ada pemberian-pemberian yang tidak ada artinya karena untuk nilai diri. Halo? Untuk nilai. Siapa yang Ismi? Halo? Nanti ada pelayanan-pelayananmu yang Anda lakukan, pelayanan yang kita lakukan dari ini, tangga ini. Anda akan ternilai. Siapa yang begini, siapa yang begini. Saya ngomong gini susah,
kalau Anda tidak berjuang di situ. Nanti Anda terbuka tuh. Ngampuni kayak anak kecil, Jaden, Hansel, minta sorry sama Koko. Nggak mau, minta sorry. Nah, sorry Ko. Itu kualitas paling rendah, dipaksa. Sampai atau Anda berjuang dalam kesucian hidup, sampai Anda punya di satu titik Anda begini, tidak usah, segera aku minta maaf sama kamu. Dia yang salah, tetap aku yang minta maaf. Jadi seorang anak Allah ditentukan dari bagaimana spiritual life. Ini yang akan mempengaruhi kompleksitas kerumitan itu, karakter dan semuanya di sini. Dan itu yang akan mempengaruhi posisimu di mata Allah. Sampai di sini Anda mengikuti? Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.